Panjang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan gigih kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas waktu saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakan. Karena ini akan pertama setelah kita lebaran, maaf bila ada kata-kata yang tanpa sengaja dari Bapak Ibu semua. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya Kartini, hari Kartini untuk semua wanita di Indonesia. Semoga perjuangan beliau tidak akan sia-sia dan kita tahu batas di mana wanita harus bekerja gitu. Di sini pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu program pemerintah yang dikerjakan dari 2021 di Kabupaten Sragen, tapi mulai menjadi wajib di tahun 2023, yaitu adalah pemeriksaan zaka.
SHK itu adalah screening diperteror klinikal yang wajib mulai dari tahun 2023 diperiksa untuk bayi baru lahir, entah itu bayi sakit, entah itu bayi sehat, aspeksia, gemeli maupun makrosomi. Pengambilan SHK ini kenapa diwajibkan oleh pemerintah untuk mengetahui kadar hipersteroid pada bayi itu normal atau tidak, karena apabila ini diketahui lebih awal, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bayi ini kedepannya mengalami pertumbuhan gangguan atau tidak, gangguan tumbuh kembang secara fisik maupun mental. Kalau diketahui secara dini itu dapat dicegah. Kalau fisiknya, misalnya dia mengalami tumbuh kembang gangguan dalam pertumbuhan tinggi, itu kalau ketahuan sejak dia bayi, itu dapat dikejar saat dia usia 0 sampai 5 tahun agar pertumbuhannya itu sama dengan anak-anak pada usianya. Dan pemeriksaan SHK itu dilakukan pada waktu bayi usia 2 sampai 2 kali 24 jam itu waktu terbaik pengambilannya atau 2 hari. Tapi bila 2 kali 24 jam tidak bisa diambil, boleh diambil 2 kali 7 kali 24 jam atau 7 hari. Itu bagi bayi tunggal cukup sekali, bayi tunggal dan sehat. Tapi apabila itu bayi sakit, prematur, gemeli, itu diambilnya 2 kali, yaitu 2 sampai 7 hari kali 24 jam dan 14 hari sampai 28 hari kali 24 jam. Itu pengambilannya di tumit bayi sebelah kanan dan kiri, tidak boleh di tengah, dan tidak boleh diambil saat bayi baru lahir, karena itu nanti hasilnya akan palsu, pasti akan tinggi steroidnya dan penanganannya tidak tepat. Jadi pengambilannya di tumit sebelah kanan dan kiri itu dikumpulkan dulu, baru nanti diteteskan di kertas saring. Kertas saring itu ada, bagi petugas farmasi sudah tahu, kertas saring itu kotak panjang, ada bulir kecil sekitar diameternya 1,5 sampai 1 cm. Itu boleh diteteskan dari sampel diambil di tumit itu, dikumpulkan dulu 1 kali tetes, tidak boleh berkali-kali tetes karena nanti hasilnya tidak sama atau tidak baik gitu. Dan kalau mulai 2 bulan yang lalu, pengambilan sampelnya tidak hanya 1, jadi 1 bayi itu minimal 3 kolom, A, B, dan C. Kolomnya ada 5, A, B, atau C, D, E. Tapi dulu cukup 1 nggak apa-apa. Jadi yang penting 1 bulatan itu penuh 1 tetes gitu. Tapi 2 bulan yang lalu diambilkan dari dinkes untuk minimal 3. Kenapa 3? Ternyata selain untuk mengetahui tumbuh kembang yang terganggu pada bayi dan anak, bisa mengetahui deteksi dini anak ini ada kelainan jantung atau enggak dari pemeriksaan tersebut. Jadi pemerintah mulai sekarang mewajibkan semua bayi untuk diperiksa SHK dengan tujuannya untuk mengurangi bayi cacat atau bayi yang ketergantungan terhadap orang tua dan menjadi beban negara. Jadi kalau banyak di stadion ini yang kemarin beberapa kalau disuruh ada form persetujuan, kasihan kenapa harus diperiksa, kita harus jelasin dari awal. Sebenarnya ini tugasnya sebenarnya lebih ke bidan desa untuk menjelaskan kepada ibu hamil dari awal dia hamil, tapi sepertinya belum berjalan dengan lancar. Jadi kita di rumah sakit pun dianjurkan untuk menjelaskan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan apabila kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ya, Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia yang Engkau berikan. Ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa serta hilaf para pahlawan-pahlawan kami
yang perjuangannya membela bangsa negara ini hingga merdeka. Dan ampunilah juga para pemimpin-pemimpin kami yang dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan dalam menyejahterakan kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah anugerah kebahagiaan serta kemuliaan kepada pejuang-pejuang yang telah rela, bangga dan ikhlas mendamaikan hidupnya untuk kami dan generasi nanti. Ya Tuhan yang Maha Suci, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Semoga Engkau memberikan ampunan dan kebaikan dalam mengabdikan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.